Bonjour les amis, perkenalkan nama saya Arfiani Faizaila Ramadanti dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu puisi karya Arthur Rimbaud yang berjudul Une saison en enfer. Arthur Rimbaud adalah salah satu penyair Prancis yang sudah mulai menerbitkan karya-karyanya sejak usia dini. Puisi pertamanya yang berjudul Les Eternes Orphelins terbit pada tahun 1870 di usianya yang ke-16 tahun. Ia adalah salah satu sastrawan yang ikut berkontribusi pada awal mula pengenalan karya sastra modern. Arthur Rimbaud mencoba melepaskan diri dari aturan-aturan penulisan puisi yang baku dan lebih bebas dalam mengekspresikan perasaannya. Salah satu karyanya yang paling terkenal berjudul Le Bateau Ivre. Karya ini kemudian menarik perhatian salah seorang sastrawan terkenal asal Paris bernama Paul Verlaine. Atas ketertarikannya tersebut, Paul Verlaine akhirnya mengundang Arthur Rimbaud untuk pergi ke Paris dan bergabung bersamanya. Di Paris, Arthur Rimbaud kemudian menjadi bagian dari sekumpulan penyair bernama Poète Maudit. Di sana, ia belajar banyak hal, mulai dari ilmu-ilmu sastra dan sejarah. Paul Verlaine menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh Arthur Rimbaud, mulai dari kekayaan, kebebasan, hingga kenalan-kenalan sesama penyair yang nantinya akan memperluas relasi Arthur Rimbaud. Atas kedekatan keduanya ini, mereka pada akhirnya jatuh cinta dan memutuskan untuk memulai sebuah hubungan yang nantinya akan berjalan selama 3 tahun lamanya. Pada kenyataannya, hubungan yang mereka jalani ini bukanlah suatu hubungan yang sehat. Mereka terlalu sering beradu argumen sampai melakukan kekerasan fisik. Puncaknya adalah saat Paul Verlaine menembakkan 2 peluru ke tangan Arthur Rimbaud saat ia berusaha kabur dan pulang kembali ke kampung halamannya. Walaupun tidak dikatakan secara eksplisit, Une saison en enfer ini bercerita tentang hubungan yang ia jalani bersama Paul Verlaine. Ia menggambarkan hubungan mereka bagai sebuah perjalanan ke neraka, di mana ia menjalani hari-harinya dengan sangat sengsara dan penuh siksaan. Pada salah satu bagian dalam puisi Une saison en enfer, Arthur Rimbaud menggambarkan kehadiran Paul Verlaine sebagai iblis yang ia temui saat ia berada dalam neraka. Ia menyebut dirinya sendiri sebagai budak dari pasangannya di neraka, seperti pada kutipan Je suis esclave de l'époque infernale, yang berarti saya adalah budak dari seorang mempelai pria bak iblis. Meskipun Arthur Rimbaud sendiri tahu bahwa pria yang ia temui di neraka bukanlah seseorang yang akan memperlakukannya dengan baik, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun selain terus bersamanya. Mari kita lanjut ke kutipan berikutnya. Ces délicatesses mystérieuses m'avaient séduit. J'ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre. Quelle vie! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. Et souvent, il s'en prend contre moi. Moi, la pauvre âme. Le démon, c'est un démon, vous savez. Ce n'est pas un homme. Kutipan tadi terdengar begitu familiar dengan kisah hidup Arthur Rimbaud sendiri saat ia menjalin hubungan dengan Paul Verlaine. Ia memutuskan untuk tetap bersama Paul Verlaine dan mengabaikan fakta bahwa pada saat itu Paul Verlaine sudah memiliki istri bernama Mathilde yang sedang mengandung anaknya. Begitu pula dengan Paul Verlaine, ia tetap memilih untuk tinggal bersama Arthur Rimbaud dan meninggalkan istrinya. Hal itu sesuai dengan kalimat J'ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre, yang berarti saya melupakan segala urusan kemanusiaanku untuk mengikutinya. Sejak kecil, Arthur Rimbaud tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Ia besar tanpa sosok ayah dan kurangnya rasa kasih sayang dari ibu. Oleh karena itu, saat Paul Verlaine datang ke hidupnya dengan segala kasih sayang dan kehangatan yang ia beri, Arthur Rimbaud sangat bergantung pada hal itu. J'avais de plus en plus faim de sa bonté, avec ses baisers et ses étrennes amis. C'était bien un ciel, un sombre ciel, où j'entrais et où j'aurais voulu être laissée, pauvre, sourde, muette, aveugle. Déjà j'en prenais l'habitude. Arthur Rimbaud hanya menginginkan kehadiran Paul Verlaine di sampingnya. Ia rela melakukan apapun demi terus mendapat kasih sayang dari Paul Verlaine. Arthur Rimbaud sendiri tahu kalau hubungan yang mereka jalani ini bukanlah suatu hubungan yang sehat, di mana ia sangat bergantung dengan kasih sayang dan kehadiran Paul Verlaine sendiri. Sesuai dengan apa yang ia tuliskan, Un sombre ciel, bersama Paul Verlaine ia mendapatkan kasih sayang yang ia butuhkan, tetapi juga kesengsaraan bagai surga yang suram. Une saison en enfer menjadi salah satu karya terakhir Arthur Rimbaud. Ia meninggalkan dunia sastra pada usianya yang belum genap 20 tahun. Melalui Une saison en enfer, Arthur Rimbaud menceritakan tentang bagaimana ia menjalani hubungan dengan Paul Verlaine.
Dengan kombinasi penggunaan gaya sajak bebas dalam menuliskan puisi modern ini, Arthur Rimbaud berhasil menulis puisi beraliran surrealisme yang sangat menakjubkan. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Merci!